Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengungkapkan saat ini menangani 10 hingga 20 pasien anak cuci darah per bulan sebelum nantinya pasien dirujuk ke rumah sakit daerah terdekat rumah mereka. Kasus ginjal kronik dengan cuci darah pada anak di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saat ini memang ada meskipun tidak ada kenaikan yang signifikan. Dari data medis untuk kasus ginjal kronik pada anak dengan cuci darah rutin mencapai 10-20 anak per bulan. Staf Divisi Nefrologi KSM Ilmu Kesehatan Anak RSAHS Bandung, Dr. Ahmed menuturkan, beberapa pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit daerah terdekat untuk menjalani cuci darah. Beberapa anak diantaranya menjalani cuci darah melalui perut di rumah. Sementara untuk klinik ginjal non cuci darah memang cukup banyak pasien, yaitu 20 hingga 50 pasien. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menghimbau agar orang tua untuk memberikan menu gizi seimbang untuk anak. Selain itu, anak-anak harus bergerak dan juga bersosialisasi, mengontrol tekanan darah, serta membatasi konsumsi gula dan juga garam. Dari Bandung, Jawa Barat, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini tentang banyaknya anak di bawah umur yang menjalani cuci darah di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, sudah ada Dani Helmanto, Ketua Divisi Nefrologi KSM Ilmu Kesehatan Anak RS Hasan Sadikin. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Prof, ini ada sebanyak 10-20 anak yang mengalami cuci darah. Ini bertambahkah dari jumlah sebelumnya? Ya, baik, terima kasih. Siapa namanya? Lupa saya. Oke. Ada Celia dan ada Celia dan Putri, Prof. Baik, Putri, baik Putri dan siapa? Putri dan? Oke. Celia. Baik, Celia dong. Ya, baik. Perlu diketahui bahwa proses cuci darah istilah orang awam. Jadi menurut kami ini bahasanya ada dialisis ya. Dialisis itu cuci darah yang bisa dilakukan lewat perut atau dengan menggunakan alat mesin di rumah sakit atau hemodialisis. Itu biasanya memang kita lakukan pada anak-anak yang memang sudah mengalami penyakit ginjal kronik tahap akhir, di mana ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi. Dan itu memang pada anak sedikit berbeda dengan pada orang dewasa dilihat dari sisi penyebabnya. Kalau pada orang dewasa umumnya penyebab cuci darah yang dilakukan pada anak-anak penyakit ginjal kronik biasanya karena diabetes mellitus atau hipertensi. Pada anak biasanya karena kelainan bawaan, CAKUT namanya, congenital anomaly and kidney urinary tract, atau karena penyakit glomerulus. Jadi memang kalau dilihat dari sisi jumlah, kita sudah lama menangani penyakit ginjal kronik ini untuk cuci darah, baik dengan hemodialisis maupun dengan cuci darah lewat perut, itu sekitar memang antara 15 atau sampai 20 kasus setiap bulannya. Setiap harinya kita lakukan seperti itu. Baik. Prof, ini kan juga lagi heboh dan viral ya. Kalau sebelumnya kan beberapa hari yang lalu ini di RSCM juga ramai, ada puluhan anak yang menjalani cuci darah, kemudian sekarang di Bandung. Ini kalau dilihat trennya ini meningkatkah dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari fluktuasi angka, sebetulnya tidak banyak mengalami perubahan. Karena memang terus terang sejak kasus-kasus cuci darah ini pada anak digeser dari usia 14 dari 18 tahun, memang ada kecenderungan bertambah ya pada kasus anak, karena memang sebelumnya cuci darah pada anak itu hanya sampai 14 tahun, tetapi sekarang kita naikkan sampai 18 tahun. Jadi usia 0 sampai 18 tahun itu merupakan ranah kami, dokter ginjal anak. Selanjutnya nanti setelah 18 tahun akan dialihkan ke dokter penyakit dalam bidang nefrologi atau bidang ginjal. Demikian kira-kira penjelasan saya. Jadi kalau dari sisi kasus saya kira tidak banyak berubah. Oke, Prof, artinya ini anak-anak yang saat ini mengalami cuci darah ini bukan dikarenakan mengkonsumsi gula yang berlebihan, begitu Prof? Ya. Ini memang saat ini isu ini sangat beredar ya. Tetapi kalau kita perhatikan secara umum, memang kasus penyakit ginjal kronik
itu pada anak memang mengalami peningkatan. Oleh karena apa? Memang salah satunya adalah pola hidup yang kurang sehat. Salah satunya adalah banyak memakan makanan yang kurang sehat. Apakah makanan manis, makanan terlampau asin, itu yang menyebabkan kecenderungan anak-anak tersebut menderita kegemukan, menderita hipertensi, menderita kencing manis atau diabetes mellitus kecenderung meningkat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh reporter tadi bahwa apakah ada hubungan antara akhir-akhir ini kasus cuci darah yang meningkat dengan makanan manis? Kalau secara instan tidak, karena makanan yang manis yang dikonsumsi secara panjang itu nantinya memang akan mengakibatkan penyakit diabetes mellitus yang lama-kelamaan memang merupakan salah satu penyebab tersering penyakit ginjal kronik yang harus cuci darah. Jadi kalau secara instan tidak demikian, Mbak. Baik. Tapi ada kan ya dok kasus-kasus akibat mungkin penyebab eksternal ya seperti pola hidup tidak sehat, konsumsi makanan tidak sehat, gula atau paling banyak memang dari kelainan bawaan dok? Ya, jadi kalau kita perhatikan cuci darah ini bisa bersifat akut, bisa juga bersifat kronik. Jadi kalau yang kronik itu yang harus terus-menerus seumur hidup. Itu yang biasa kita lakukan kalau dengan cuci darah dengan mesin itu sekitar 2-3 kali seminggu. Kalau yang kita lakukan dengan alat yang lewat perut itu bisa terus-menerus setiap hari kita lakukan. Tetapi itu bisa kita lakukan di rumah. Itu sepanjang hayatnya. Selama belum ada transplantasi ginjal yang dilakukan terhadap anak tersebut. Nah, sedangkan pada kasus-kasus anak yang mendadak, akut, misalnya karena proses gangguan ginjal akut, karena lupus nefritis, itu sering sekali kita hanya memberikan cuci darah sesaat saja. Karena dengan cuci darah itu akan memperbaiki fungsi ginjal yang kembali. Sehingga pada fase akut atau gangguan ginjal akut, kita dapat mengembalikan fungsi normal ginjal pada anak yang telah mengalami gangguan ginjal akut setelah kita lakukan cuci darah yang akut. Demikian, Mbak, kira-kira, Pak. Prof, ini pola hidup apa yang harus diterapkan, Prof, agar tidak mudah terkena gangguan ginjal tadi, dan juga untuk yang saat ini mengalami dialisis, apa yang perlu diperhatikan, dok? Ya, kalau kita lihat secara umum, fungsi ginjal itu yang paling utama adalah melakukan filter ya. Jadi menyaring zat-zat racun yang tidak kita pakai akan dibuang melalui urin, dan zat-zat racun, zat-zat yang berguna itu akan diserap kembali untuk kebutuhan darah, kebutuhan tubuh. Selain itu memang ginjal juga berfungsi dalam menghasilkan hormon, baik hormon pertumbuhan, kemudian juga hormon eritropoietin untuk pembentukan sel-sel darah merah. Itu fungsi ginjal secara umum. Nah, selain itu, ginjal juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Kalau tubuh mengalami kelebihan cairan, maka cairan itu akan dibuang oleh ginjal, dan sebaliknya, apabila tubuh kekurangan cairan, maka ginjal akan menahan dengan sesedikit mungkin mengeluarkan urin. Nah, oleh karena itu, bagaimana pola hidup sehat yang diterapkan sejak awal, sejak anak-anak? Tentu kita seperti biasa, anak hidup sehat, jangan banyak diam, selalu bergerak, olahraga yang cukup, termasuk orang dewasa juga sama. Pola hidup sedentari itu akan yang banyak duduk itu akan mengakibatkan berbagai gangguan fungsi, termasuk kegemukan, termasuk hipertensi, diabetes mellitus, itu banyak terjadi pada anak-anak yang kurang bergerak. Demikian juga pola makan yang terlalu banyak makan asin-asin, makan manis, makan lemak-lemak, itu sangat mengganggu tubuh sehingga ada kecenderungan di kemudian hari anak akan menderita hipertensi, akan menderita diabetes mellitus, akan menderita hiperkolesterol yang merupakan cikal bakal terjadinya penyakit ginjal kronik di kemudian hari. Memang ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Tetapi apabila terus-menerus dilakukan seperti itu, akhirnya ginjal kita akan mengalami gangguan fungsi. Demikian pola hidup yang sebaiknya dianjurkan kepada anak-anak kita. Lalu untuk minuman-minuman kemasan, dok, apakah perlu dihindari atau memang ini cukup besar gitu ya menjadi pemicu dalam penyakit ini? Ya, sekali lagi saya katakan tadi bahwa
minuman-minuman tersebut memang dalam jangka panjang bisa mengakibatkan kerugian pada tubuh kita. Karena itu sebaiknya minumlah air yang sehat ya, air mineral seperti yang kita siapkan di rumah ya. Jangan banyak jajan-jajanan manis-manis, jangan banyak minum minuman kemasan, itu saya kira kurang baik. Demikian pesan dari kami. Oke, Prof. Dani, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak.